Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa pendidikan kewarganegaraan khususnya kelas C dan D FISIP Universitas Pasundan Bandung, jurusan Administrasi Publik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa berikan waktu kepada saudara untuk melakukan closing lecture pendidikan kewarganegaraan di semester genap tahun ajaran 2019-2020 Alhamdulillah kita sempat bertemu 6 kali tatap muka. Tidak terasa satu semester kita sudah lalui, insya Allah beberapa hari yang akan datang Anda akan melakukan ujian akhir semester. Mudah-mudahan materi ini bisa menjadi penguatan untuk saudara-saudara semua. Baik saudara, saya akan memulai dari 3 pokok bahasan utama. Yang pertama, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, politik strategi nasional atau Polstranas. Saudara-saudara bisa baca di buku saya, yang tentunya sebagian besar saudara sudah memiliki. Mudah-mudahan juga itu menjadi sebuah kenangan baik untuk saudara. Saya awali dari materi pertama, wawasan Nusantara, definisi dan landasan konstitusi. Jadi secara definisi, wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam pencapaian cita-cita dan tujuan nasional melalui pembangunan nasional. Jadi poin pertama ini tersirat bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari suku, agama, ras, antar golongan, bahkan secara geografis Indonesia itu termasuk negara kepulauan, sehingga perbedaan tersebut bukan menjadi masalah, tetapi menjadi pemersatu. Nah, pemersatu yang dimaksud di sini tentu adalah landasan ideologi dan landasan konstitusional, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional melalui pembangunan nasional. Nah, saudara sudah bisa memahami tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini mensejahterakan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, itu melalui apa? Ya tentu melalui pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional, saudara, secara materi nanti akan saya coba jelaskan di materi politik strategi nasional. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, selanjutnya secara konstitusional itu sudah ditetapkan oleh TAP MPR nomor 4 tahun 1973. Sekaligus saudara, saya juga akan menjelaskan di sini, dahulu TAP MPR itu menjadi dasar hukum. Berikutnya berdasarkan Undang-Undang 10 2004, TAP MPR itu tidak menjadi dasar hukum. Hal tersebut tentu akan mempunyai konsekuensi. Ketetapan MPR yang sudah ditetapkan, terutama hal-hal yang baik, kalau dihilangkan TAP MPR, maka
dengan sendirinya gugur. Nah, sehingga di Undang-Undang 12 tahun 2011 ya, itu TAP MPR kembali dimunculkan sebagai dasar hukum. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di hierarki peraturan perundang-undangan. Kita kembali kepada wawasan Nusantara. Satu kesatuan yang dimaksud di sini adalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam, atau kita mengenal dengan istilah aspek sosial. Sementara geografis, kekayaan alam, kemampuan penduduk itu disebut aspek alamiah. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita tidak bisa lepas dari aspek alamiah dan aspek sosial. Ya. Secara teori Hans Morgan, ya, Alfred Thayer-Mahan itu menyebut dengan kekuatan nasional. Jadi artinya kekuatan-kekuatan atau aspek-aspek kehidupan berbangsa dan bernegara itu tidak bisa parsial, tetapi harus gradual, satu kesatuan, ya, ideologi, politik, ekonomi, sosbud, dan hankam. Demikian pula aspek alamiahnya, ya, itu geografis, kekayaan alam, kemampuan penduduk itu merupakan sebagai kekuatan nasional sebuah bangsa. Nah, saya akan lanjutkan materi wawasan Nusantara, terutama yang berkaitan dengan perairan wilayah negara. Ya. Di sini Anda bisa lihat di halaman 52. Ya, halaman 52. Nah, ini yang saya inginkan pada saat UTS dan tugas-tugas yang ada di LMS. Ya. Sudah tersurat sebetulnya di halaman 52, yaitu saya coba jelaskan. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa tahun 1945 itu Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaannya. Ya. Salah satu bunyi dari teks proklamasi itu yang sangat saya ingat, ya, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, ya, dan lain-lain dilaksanakan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi artinya bahwa pada saat itu 17 Agustus 1945 itu betul-betul kita hanya menyatakan kemerdekaan, ya, dari negara yang tidak berdaulat menjadi negara berdaulat. Nah, tetapi hal-hal yang lain, ya, saya bisa contohkan di sini adalah perairan wilayah negara pada saat itu berdasarkan ordonansi, ya, 1939 atau aturan perairan internasional. Pada saat itu kita merujuk kepada ordonansi 1939 yang jaraknya itu hanya 3 mil. Jadi kalau 1 mil itu 1,6 berarti hanya 3,999, ya, atau kamu 1,3 berarti 3,99 gitu. Kalau 1,6 berarti 4, sekian. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, nanti slide berikutnya insya Allah Anda akan lebih jelas. Ya. Nah, tahun 1945, ya, itu kita ketahui bersama ada agresi 1, agresi 2, ya, dari Belanda yang pada saat itu kita melawan secara fisik kepada penjajah. Ya. Jadi artinya hal-hal lain yang mengenai pemindahan kekuasaan, di antaranya perairan wilayah negara, dasar hukumnya ya tidak terfikir pada saat itu, karena kita ketahui pula, ya, tahun 45-49 ini ada terjadi agresi 1 dan agresi 2 begitu. Nah, yang ketiga saudara, 13 Desember 1957 itu ada sebuah peristiwa besar, ya, yang saya katakan pada zaman Orde Baru selama 32 tahun deklarasi Juanda itu nyaris tidak terdengar, ya. Kalah dengan serangan umum 1 Maret, ya, Hari Kesaktian Pancasila, ya.
Padahal menurut pemahaman saya deklarasi Juanda itu adalah sebuah momentum besar ya terhadap eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum di dalam pasal 1 ya, Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, secara jelas itu tersurat. Nah, berkat siapa? Berkat deklarasi Juanda. Alhamdulillah itu putra Sunda ya yang secara riwayat hidupnya saya pernah membaca ya, bahwa beliau itu lulus SMP di Tasikmalaya, masuk ke Bandung ya, masuk SMA negeri ya yang sekarang kita tahu salah satu SMA yang favorit di Kota Bandung ya. Pada saat zaman itu adalah 3 bahasa asing untuk masuk ke SMA tersebut ya, Masya Allah ya. Bayangkan oleh Anda bagaimana kualitas orang pada saat itu ya. Jadi seharusnya itu hari ini kita sudah bukan 3 bahasa asing lagi ya, tapi sudah bisa 4 atau 5 bahasa asing yang kita kuasai begitu ya. Nah, terus berikutnya Juanda, saya ulangi, Insinyur Haji Juanda meneruskan ya ke salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung ya yang kita kenal saat ini adalah Institut Teknologi Bandung ya. Alhamdulillah ya Juanda ini diabadikan oleh Provinsi Jawa Barat di Purwakarta ya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia ya, bahkan di Jawa Timur itu dijadikan sebagai bandara internasional ya. Nah, kita ketahui juga bahwa Insinyur Haji Juanda seperti apapun pasang ombak ya atau surutnya ombak ya, kepemimpinan Bung Karno Juanda yaitu selalu ada di samping Bung Karno begitu ya. Nah, 3 poin saudara yang Juanda kemukakan ya. Pertama, bahwa perairan wilayah Indonesia itu sepanjang 12 mil diukur dari titik terluar. Jadi kalau 3 mil itu pada saat air surut jelas berbeda saudara ya. 3 mil air surut itu akan semakin pendek ya. Sedangkan titik terluar itu semakin luas ya. Coba Anda bayangkan Pulau W di Aceh atau Pulau Nias ya di Sumatera Barat ya. Itu titik terluarnya ya dari Pulau Nias tersebut ya. Demikian Pulau W atau sebut Nusa Kambangan yang ada di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Cilacap. Nah, itulah yang disebut titik terluar. Ya. 2, Negara Kesatuan Republik Indonesia akan terwujud dan otomatis kekayaan alam yang ada di dalamnya menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu saudara yang Anda harus bayangkan. Ya, bagaimana deklarasi Juanda itu benar-benar sudah bukan hanya sekedar outcome, tapi sudah berbicara sebuah impact bagi eksistensi keberadaan negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Baik saudara, kita coba lihat poin keempat, ya, itu saya sebut periode merupakan periode legitimasi internal. Nah, jadi sebetulnya secara tidak langsung bahwa tabel ini tersirat ya ada penguatan materi saudara. Tahun 57 itu hanya deklarasi ya seperti Anda ya teman-teman membuat sebuah pertemuan lalu ada deklarasi Pasundan ya kumpulan administrasi publik atau administrasi negara se-Indonesia menyatakan sebuah deklarasi. Jadi deklarasi itu tidak kuat ya. Hanya satu arah saja, artikulasi saja begitu. Nah, di poin keempat Anda bisa melihat bagaimana periode legitimasi internal ya atau saya sering menyebut sebagai dasar hukum ya. Norma-norma atau kaidah pelaksanaan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan ya. 1 di sini peraturan pengganti Undang-Undang nomor 4 tahun 60 ya. Lalu peraturan pemerintah nomor 8 ya, tahun 1962 tentang lalu lintas. Nah,
tentu lalu lintas internasional di sini, saudara, lautan ya. Nah, Anda bisa melihat di sini bagaimana proses perubahan dari artikulasi dalam peristiwa deklarasi Juanda sampai kepada proses periode legitimasi internal. Gitu. Jadi artinya kalau kita bicara perspektif kebijakan publik, dia sudah mempunyai dasar hukum yang sangat kuat. Nah, kita lihat di sini nomor 5, saudara. Semakin lebih jelas lagi bagaimana Indonesia sebagai masyarakat dunia ya, tidak cukup hanya legitimasi peraturan perundang-undangan internal saja, tetapi bagaimana melakukan perjanjian Republik Indonesia dengan negara lain. Itu saya sebut periode legitimasi eksternal. Ya. Di antaranya apa? Mengenai garis batas landas kontinen yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1973. Lalu 200 mil zona ekonomi eksklusif pada 21 Maret 1980 ya. Dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1983. Nah, perjalanan panjang ini, saudara, tentu tidak lepas dari perjuangan para diplomasi kita pada saat itu, ya, dengan disetujuinya UNCLOS. Ya, Anda bisa lihat di halaman berikutnya, ya, sesudah halaman 52. Ya. Di situ bagaimana perjuangan diplomasi kita, ya, bersama negara-negara yang menganut rezim archipelago state. Ya. Bahkan pada tahun 82 itu sempat ditolak ya, oleh ya tentu oleh negara-negara superpower ya. Gitu. Nah, baru tahun 83 atau setahun kemudian itu disetujui lah ya, maka keluarlah Undang-Undang Nomor 5 tahun 83. Artinya perjalanan panjang, saudara, dari tahun 1957 sampai dengan 1982 itu merupakan internalisasi nilai-nilai yang betul-betul saudara sebagai generasi muda itu harus mencintai ya negara kesatuan Republik Indonesia, karena proses keberadaan wilayah Republik Indonesia pada saat ini bukan sebuah hadiah ya, tapi melalui sebuah perjuangan, ikhtiar ya para tokoh elit bangsa ya. Makanya slide keempat ini saya sebut slide Kojo ya, saudara, karena betul-betul saya merasakan empati bagaimana ya dari Bung Karno ya, dari deklarasi Juanda ya, sampai dengan perundingan internasional ya. Akhirnya alhamdulillah dengan kebesaran Tuhan ya dan kemudahan Tuhan yang maha besar ya, 12 mil diukur dari titik terluar ya, plus 200 mil zona ekonomi eksklusif Indonesia disetujui ya. Nah, Anda lihat proses perhitungan ya, 28 km Merak Bakahuni, saudara ya. Merak itu ada di wilayah Banten, Bakahuni itu ada di wilayah Lampung, itu 28 kilo. Jadi kalau seandainya kita 1 mil 1,6 ya, itu berarti 4,8 ya, kurang dari 5 kilo. Sekarang kita tarik 5 kilo dari Bakahuni, tarik 5 kilo dari Merak, 10, berarti ada 18 kilo perairan internasional ya. Nah itu apa yang terjadi? Laut bukan unsur pemersatu, tetapi unsur pemisah, karena 18 kilo Merak Bakahuni ya, itu terjadi perairan internasional ya. Nah, bagaimana Sumatera, Kalimantan ya, Jawa, Sulawesi, Jawa, Kalimantan ya, dan Papua ya, banyak ada laut-laut internasional di situ ya. Nah, pada saat konfrontasi Irian Barat pada saat itu ya, itu pernah ya show of force di perairan Jakarta ya, Moncong Meriam itu diarahkan ke istana ya oleh pihak Belanda. Nah, dari situlah akhirnya deklarasi Juanda itu dirumuskan
ya, oleh Insinyur Haji Juanda. Demikian saudara-saudara, ya, sesuatu hal yang berkaitan internalisasi nilai-nilai wawasan Nusantara, ya, terutama ya, berkaitan dengan perairan wilayah nasional. Ya. Nah, kita lanjut, saudara, ketahanan nasional. Ya, satu slide ini saya sampaikan. Ya. Saya coba berangkat dari definisi, saudara, ya, bahwa ketahanan nasional itu adalah kondisi dinamis suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung akan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, gangguan atau TAHG, ya, yang membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup bangsa dan negara. Secara konsep teori, ya, kita mengenal istilah kekuatan nasional, ya, seperti yang tadi saya kemukakan di awal, ada dari Alfred Thayer-Machen, ada dari Hans Morgan, ya, yang bahwa kekuatan nasional itu tidak lepas dari faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, ya, geografis, kekayaan alam, dan kemampuan penduduk. Nah, menurut Safruddin, ketahanan nasional itu sebagai resultan. Ya, apa resultan itu? Ya, hasil. Jadi, apabila keempatnya tinggi, apa itu keempat? Keuletan, ketangguhan, kemampuan, kekuatan. Tinggi artinya baik, maka tantangan, ancaman, hambatan, gangguan itu akan rendah. Sebaliknya, apabila TAHG itu tinggi, tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, maka keempatnya itu rendah. Itu ketahanan nasional sebagai resultan itu. Ya, seperti contoh kondisi kita saat ini, ya, di masa COVID-19. Tentu itu merupakan sebuah kondisi yang sangat terpuruk di berbagai aspek begitu. Nah, tidak menutup kemungkinan tantangan, ancaman, hambatan, gangguan itu akan tinggi begitu. Nah, sehingga secara teori ya tentu ya, ulet, tangguh, kuat, mampu ya, dalam mengembangkan kekuatan nasional itu betul-betul harus ada di posisi atas, bukan TAHG yang tinggi, tapi keempatnya yang tinggi begitu. Itu, saudara, ya. Nah, berikutnya, saudara, kalau kita bicara ketahanan nasional, ya, itu tentu saya menginterpretasikan bahwa ketahanan nasional itu adalah ketahanan individu, ya. Jadi sangat tidak mungkin ketahanan nasional dicapai apabila individu-individu atau pribadi-pribadi itu lemah, begitu. Nah, dalam perspektif agama, ya, saya coba kaitkan, ya, dengan istilah kepribadian, ya, atau akhlak, begitu. Ya, ini ada 7 tahapan menuju akhlak itu. Anda bisa lihat di halaman 68. Ya. Jadi 7 tahapan itu pertama adalah persepsi, kedua keyakinan, ya, sudah yakin termotivasi, ya, lalu menjadi tingkah laku, menjadi sebuah kebiasaan, dan menjadi karakter. Ya. Saya ulangi, pertama dari persepsi, kedua keyakinan, ketiga motivasi, keempat tingkah laku, kelima kebiasaan, keenam karakter. Ya. Termasuk ya, Nation of Character Building, ya, 13 faktor yang membuat kepribadian itu bervariasi, ya. Itu pernah dicanangkan oleh Bung Karno. Ya. Nah, barulah yang ketujuh adalah akhlak. Ya. Di dalam surah Al-Hujurat, ya, agar menjadi orang bertakwa. Ya. Takwa itu adalah puncak kesempurnaan kepribadian manusia. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mengatakan inna akramakum indallaha atqakum, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang paling takwa, ya. Jadi takwa itu adalah
orang yang melaksanakan segala perintahnya menjauhi segala larangannya. Ya. Sangat relevan dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, yaitu good citizen, ya. Menjadi warga negara yang baik, begitu. Jadi kepribadian itulah, ya, yang pada akhirnya menjadi kunci di dalam upaya pencapaian ketahanan nasional. Ya. Nah, alhamdulillah saudara di tugas LMS, ya, saya pernah menugaskan saudara untuk menikmati film The Saving Private Ryan. Ya. Di situ saya menugaskan saudara, ya, untuk menyusun satu paragraf, ya, ya, 5 kata kunci. Sebetulnya jawabannya itu ada 2+3 kalau istilah saya, ya, rumusnya 2-3 gitu. 1 itu adalah keuletan ketangguhan, ya. Ulet secara definisi itu tidak kenal menyerah, ya. Tangguh itu kuat, punya ketangguhan, ya. Nah, yang 3 itu dari individu, ya, keuletan ketangguhan itu tumbuhlah menjadi 3, ya, nasionalisme, patriotisme, heroisme, ya, seperti yang menjadi moto di buku saya, ya, patriotisme, heroisme, dan nasionalisme. Nah, itulah ketahanan nasional, saudara. Ya. Nah, yang menarik, saudara, di Private Ryan, kalau Anda berbicara satu paragraf, ya, bagaimana di situ pesan moral, ada sebuah keseimbangan antara hak dan kewajiban, ya, walaupun pada saat itu Ryan sedang melaksanakan sebuah kewajiban bela negara, tetapi karena Ryan satu-satunya anak, ya, yang masih hidup, ya, diceritakan 2-nya sudah gugur, ya. Jadi kalau seandainya Ryan itu tewas, berarti putus itu keturunannya. Nah, makanya disitulah keseimbangan hak dan kewajiban dibentuklah, ya, di bawah Kapten Muller, ya, kalau tidak salah, memimpin misi untuk mengembalikan Ryan dari medan pertempuran ke medan tidak pertempuran. Tapi apa yang terjadi, ya? Si Ryan tidak mau, ya. Si Ryan tetap bersikuku demi negara bangsa tercinta, ya. Dan pada akhirnya Kapten Muller sendirilah yang tewas, ya, di dalam pertempuran tersebut, ya. Makanya ini menjadi film wajib, ya, yang saya agendakan di dalam rencana pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang saya sampaikan. Alhamdulillah, saudara, kita masuk ke materi ketiga, ya, politik strategi nasional. Anda bisa lihat di halaman 80, ya. Halaman 80, lalu halaman 81, berikutnya halaman 86, ya. Halaman 86 dan halaman 91, ya. Silakan Anda sesuaikan dengan gambar yang ada di video ini, ya. Baik, saudara, saya akan coba menjelaskan politik strategi nasional dalam perspektif kebijakan publik, ya. Tentunya saya senang bisa mengajar di administrasi publik karena materi keempat, ya, pendidikan kewarganegaraan itu sangat erat, ya, arsirannya dengan kebijakan publik. Gitu. Kebijakan publik itu adalah keputusan politik, saudara, yang dibuat oleh lembaga publik. Lalu lembaga publik itu apa? Lembaga yang didanai dari dana atau uang publik, yaitu uang yang dipungut secara kolektif dari publik, baik berupa pajak, retribusi, atau pungutan-pungutan, ya. Nah, jadi pernah juga saya menugaskan kepada Anda di LMS, ya,
mesin politik setengah resmi, ya, atau lembaga politik setengah resmi, ya. Nah, artinya kalau pengertian yang kedua ini adalah lembaga mesin politik resmi, ya. Nanti bisa lebih jelasnya kita lihat di slide berikutnya begitu. Lalu penyelenggaraan semua kepentingan publik dan masalah publik pada suatu negara merupakan ruang lingkup kegiatan administrasi publik seperti yang ditegaskan oleh Kayden, ya. Administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Nah, itu secara teorinya, saudara, ya. Kita coba mulai dari urusan publik, ya. Nah, sekarang kita berbicara implementasinya, saudara. Ya, menurut Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, itu ada 3 urusan pemerintahan. Ya. Yang pertama adalah absolut. Artinya absolut adalah urusan yang tidak dibagi, urusan yang mutlak menjadi kewenangan pemerintah pusat. Apa saja? Politik luar negeri, pertahanan keamanan, justisi, moneter, dan fiskal nasional, ya, dan urusan agama. Itu yang absolut, saudara. Nah, yang kedua adalah urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sama urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Yang berkaitan dengan pelayanan dasar ada 6, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ada 18. Dan yang ketiga itu adalah urusan pilihan. Urusan pilihan itu apa? Urusan sesuai dengan core business daerah masing-masing. Ya, seperti Kota Bandung, tidak mungkin ada dinas kelautan. Ya. Tetapi sangat mungkin ketika Kota Cirebon ada dinas kelautan. Begitu. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ya, kita kembali ke slide sebelumnya. Di sini kita lihat, ya, 4 jenis kebijakan publik menurut Nugroho. Ya. Ada 4, saudara. Pertama formal, konvensi, ucapan pejabat publik, dan perilaku pejabat publik. Itu jenis kebijakan publik. Di jenis kebijakan publik formal itu ada 3, saudara. Ya, undang-undang, hukum, dan regulasi. Jadi kalau berbicara peraturan perundang-undangan, ya tentu kita berbicara atau kita tahu itulah salah satu dari jenis kebijakan publik, ya, menurut Nugroho. Ya. Oke, kita lihat slide berikutnya. Di sini kita akan lebih jelas, ya. Pertama, saya akan kembali ke lembaga publik. Ya, di sini, saudara, lembaga publik ada lembaga yang didanai, ya, atau saya ulangi, kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh lembaga publik. Nah, di sini lembaga negara, saudara. Nah, kalau urusan publik ini, saudara. Ya. Nah, kita mulai dari kerangka pikir sistem politik, ya. Jadi kalau berbicara sistem itu ada input, proses, output. Tapi kalau kita bicara sistem politik, ya, kita tambah infrastruktur politik yang ada di masyarakat, dan suprastruktur politik yang ada di pemerintahan. Ya. Jadi saya ulangi, kalau kita bicara kerangka pikir sistem, input, proses, output, feedback. Itu lebih tepatnya. Ya. Nah, ditambah input, proses, output, feedback. Ya. Input, proses, output, feedback. Ya. Nah, di dalam kerangka pikir sistem politik itu tinggal ditambah 2, infrastruktur politik, artinya struktur politik yang ada di masyarakat, dan suprastruktur politik, struktur politik yang ada di pemerintahan. Di infrastruktur itu ada fungsi input, ya, ada fungsi input yang terdiri dari 1, artikulasi kepentingan, 2, agregasi kepentingan, 3, pendidikan politik, 4, komunikasi politik. Selanjutnya, struktur politik yang ada di masyarakat, ya, menurut Elmont itu
kita bagi tiga, ya, pengelompokan masyarakat berdasarkan kehidupan sosial ekonomi. Jadi seluruh negara di muka bumi ini, ya, itu pengelompokan masyarakatnya berdasarkan sosial ekonomi atau mata pencaharian, tani, buruh, menengah, intelektual. Gitu. Yang kedua, pengelompokan masyarakat berdasarkan perbedaan cara gaya dan persamaan jenis tujuan. Nah, biasanya ada perubahan dari A ke B, ya, dari A ke B, yang A itu individu, yang B itu dia sudah mengorganisir menjadi sebuah golongan atau kelompok. Nah, yang C, dia sudah bicara kehidupan politik rakyat. Ya. Jadi dari tani, buruh, menengah, intelektual, terorganisir menjadi sebuah golongan atau kelompok, ya, dan pada akhirnya, ya, menjadi sebuah pengelompokan masyarakat yang lebih permanen, ya, lebih formal, ya. Dari artikulasi kepentingan menjadi golongan kepentingan, agregasi kepentingan jadi golongan penekan, ya. Pendidikan politik, seleksi kepemimpinan itu menjadi tokoh politik, atau bahkan menjadi sebuah partai politik. Ya. Nah, di dalam infrastruktur ini, saya menyebut dengan istilah mesin politik tidak resmi. Artinya rakyat, ya, yang resmi itu ada di suprastruktur. Nah, ada yang setengah resmi. Siapa? Partai politik. Ya, jadi partai politik itu adalah mesin politik setengah resmi. Dia menjadi resmi ketika ada di suprastruktur. Ya. Nah, bagaimana proses input, ya, masuk ke ABC, masuklah di proses atau dikonversi, ya, tentu dengan sistem kepartean dan sistem pemilu, ya, insya Allah di mata kuliah sistem politik Indonesia, ya, Anda bisa lebih mendalam, ya, termasuk lingkungan, ya, ada budaya politik, ya. Nah, terakhir adalah suprastruktur, saudara. Ya, inilah mesin politik resmi. Ya. Jadi kalau ada sebagian teman-teman saudara bertanya apa itu mesin politik setengah resmi, ya, sederhananya lembaga negara yang ada di suprastruktur, ya, tetapi dia tidak punya sebuah kekuasaan untuk melegitimasi. Karena secara peraturan perundang-undangan, lembaga negara itu Anda bisa lihat di Undang-Undang Dasar 1945, saudara. Ya. Presiden, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, ya, BPK, Mahkamah Konstitusi. Itulah lembaga-lembaga negara yang saya menyebut, ya, berdasarkan referensi, ya, atau berdasarkan teori, ya, dalam bukunya Rusadi Kanta Prawira, ya, itu disebut mesin politik resmi. Jadi artinya yang di luar mesin politik, yang di luar lembaga negara, yang di luar Undang-Undang Dasar 45, itulah mesin politik setengah resmi. Jadi kesimpulannya, di infrastruktur itu mesin politik tidak resmi, ya, di suprastruktur mesin politik resmi. Mesin politik setengah resmi kalau di infra itu partai politik, kalau di suprastruktur adalah lembaga-lembaga yang ada di negara atau lembaga di pemerintah yang di luar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, ya, kenapa saya berbicara tentang kerangka pikir sistem politik, ya, karena materi kita politik strategi nasional itu tidak lepas daripada kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan oleh suprastruktur, ya, sesuai dengan domainnya, baik itu eksekutif, yudikatif maupun legislatif, ya. Nah, secara teori di sini disebut kapabilitas sistem, artinya output yang dihasilkan itu harus mempunyai kapabilitas, capable, distributif, regulatif, responsif, ekstraktif, dan simbolik outputnya itu.
Nah, salah satu output yang berkaitan dengan politik strategi nasional ya tentu tidak bisa lepas dari perspektif perencanaan, saudara. Ya. Nah, contoh Undang-Undang 17 2007 itu adalah undang-undang tentang rencana pembangunan jangka panjang. Ya, di situ visi Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Ya. Lalu Perpres nomor 2 tahun 2019 yaitu terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Ya, itu RPJM-nya Presiden Jokowi ya, yang kita kenal awal-awal pada saat periode 1 dengan Nawacita dan Trisakti. Ya. Baik saudara, kita coba lihat slide berikutnya. Nah ini saudara, ya, Undang-Undang Dasar 45, TAP MPR, Undang-Undang atau Perpu, PP, Perpres, Perda Provinsi, Perda Kabupaten Kota, ya. Ya, yang secara teori itu dari Steuven teori Hans Kelsen ya, itu idea undang-undang, saya ulangi, idea undang-undang dasar, undang-undang, peraturan, ketetapan ya. Ini existingnya ya. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 ini adalah salah satu output di sini saudara ya. Jadi jelas ya. Lembaga negara siapa yang punya kekuasaan ya DPR. Itulah ya. Produk atau output dari sebuah fungsi output. Ya. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, sebagai slide terakhir, ya, di sini saya mensimulasikan bagaimana politik strategi nasional tingkat daerah, saudara. Ya. Bisa provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Pertama, dasar hukum. Ya. Dasar hukum, contohnya apa? Urusan kewenangan. Apa dasar hukumnya? Undang-Undang 23 2014. Ya. Apa itu urusan kewenangan? Ya. Ini, saudara. Ya. Secara formulasi kebijakan. Ya. Apa teorinya? Ini, Hayden. Ya. Bahwa administrasi publik merupakan seluruh kegiatan administrasi untuk segenap urusan publik. Begitu. Nah, setelah berbicara dasar hukum urusan kewenangan, maka berikutnya itu adalah dasar hukum pembentukan kelembagaan. Ya, jadi kalau kemarin ditanya lembaga pemerintahan daerah tingkat provinsi, kabupaten, kota, ya Anda tinggal menyebut saja gubernur, wali kota, bupati, ya. Organisasi perangkat daerah apa saja, ya, ada dinas, ada badan, ada kantor, ya. Lalu ada DPR, ya, ada kejaksaan tinggi, ada kejaksaan negeri, ya, ada kandep agama, ya, kota kabupaten, ada kanwil agama tingkat provinsi, ya, ada kanwil pertahanan, ada kanwil kehakiman, hukum dan HAM. Nah itulah saudara bagaimana urusan yang tadi saya sebut absolut, konkuren, ya, pilihan itu menjadi dasar pemerintah pusat, ya, atau provinsi, kabupaten, kota untuk membentuk sebuah organisasi. Ya. Jadi kalau tingkat provinsi, kabupaten, kota jelas itu namanya OPD ya, atau organisasi perangkat daerah. Kalau tingkat nasional apa? Ya kementerian. Ya. Ada juga badan. Ya. Badan itu adalah lembaga teknis ya, yang mempunyai kewenangan memformulasikan kebijakan yang berhubungan dengan teknis ya, seperti contoh Bappenas itu badan perencana ya, jadi dia teknisnya itu ya, yang tidak punya dimiliki oleh organisasi lain gitu. Nah, secara hukum administrasi ya saudara, bagaimana dasar hukum menjadi urusan ya, menjadi sebuah organisasi ya. Nah, ada keputusan kepala daerah, ya, pendelegasian
sebagian kewenangan pendidikan kepada kepala dinas pendidikan. Itu kalau tingkat provinsi, kabupaten, kota. Kalau tingkat menteri, saya ulangi, kalau tingkat nasional, pendelegasian sebagian kewenangan pendidikan kepada menteri pendidikan nasional. Nah, begitu saudara. Nah, tanda panah berikutnya, ya, saya ingin mengunci penjelasan saya bahwa berbicara politik strategi nasional itu kita berbicara tentang sebuah perencanaan. Ya. Apa itu perencanaan? Ya. Dalam output dokumen, ya. Rencana pembangunan jangka panjang, kalau D itu daerah, kalau N itu nasional, ya. RPJM, D itu daerah, N itu nasional, dan RKP itu untuk nasional, D untuk daerah. 1 tahun, 5 tahun, 20 tahun. Politik strategi nasional dalam rangka apa? Mencapai visi. Ya. Seperti contoh, visi yang mulia Presiden Jokowi, terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong. Itu periode 1. Ya. RPJP pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Nah, itu, ya. Visi itu barang baru, saudara, di era reformasi. Sebelumnya itu tidak ada. Ya. Ada misi, ada tujuan sasaran misi, ya. Ada strategi yang terdiri dari kebijakan, program, dan kegiatan. Ya. Atau saya singkat KPK, tanda kutip, ya. Kebijakan, program, kegiatan. Tidak juga lepas dari penganggaran ini, saudara. Ya. Dari penganggaran. Jadi, dalam kesempatan yang baik ini, ya, kalau saya termasuk yang menggunakan mazhab bahwa RPJP itu sama dengan GBHN dahulu. Ya. Kalau dulu itu disebut GBHN, garis-garis besar haluan negara, yang durasinya 25 tahun, ya. Saat ini lebih spesifik secara teori bahwa ada perencanaan jangka panjang, ada jangka menengah, dan ada jangka pendek. Begitu. Jangka pendek itu ya tahunan. Hanya memang durasinya berubah, saudara. Dulu 25 tahun, sekarang 20 tahun. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini ya mengakhiri debatable bahwa saat ini kita tidak punya GBHN. Ya, betul. Tapi GBHN itu saat ini adalah RPJP, ya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Begitu, saudara-saudara. Isinya apa? Ya ini, visi, misi, tujuan, sasaran, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Ya. Alhamdulillah, saudara, kotak terakhir, ya, Anda bisa lihat di sini fungsi DPR atau D. Ya. Ini karena saya baru level kota, ya, artinya secara empirik saya 20 tahun ada di salah satu pemerintah daerah di Jawa Barat. Ya. Ini saya coba simulasikan, ya, di tingkat daerah saja, ya, termasuk ini pasal 149 itu Undang-Undang 23 2014 bahwa fungsi DPR itu atau DPRD itu 3, ya, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Jadi perencanaan penganggaran itu hilirnya ada di DPR. Ya. Pada saat proses itu kita sebut RAPBN atau RAPBD. Ya. Pada saat ditetapkan, R-nya itu rancangan berubah menjadi anggaran pendapatan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Ya. Baik, saudara. Kita akhiri dengan penjelasan saya yang di tengah itu saya punya rumus, ya, rinci, detail, terukur, ya. Jadi urusan yang menjadi kewenangan ini harus mempunyai indikator yang rinci, detail, terukur, ya. Ini patologi pemerintah kita, ya, selalu saja, ya, sulit membaca dan mendata, ya, seperti baru-baru ini, ya, di COVID-19, ya,
terutama di bantuan sosial, bagaimana data itu tidak sinkron, ya, kebijakan tidak sinkron. Nah, itu sesuatu hal yang distorsi yang memang secara teori itu sudah diamanatkan, saudara, ya, indikator itu, ya, rinci, detail, terukur. Dari mana? Ya, apa yang disampaikan di dalam urusan-urusan yang menjadi kewenangan tadi, ya. Nah, sekali lagi, saudara, jadi kalau berbicara politik strategi nasional itu kita tidak lepas dari berbicara perencanaan atau rencana, ya, yang secara teori kita bagi menjadi 3, jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudara, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan, ya, menjadi bekal saudara, ya, dan mudah-mudahan juga menjadi ladang amal baik, ya, bagi saya khususnya dan tentunya bagi kita semua, ya. Nah, saya tertarik, ya, apa yang disampaikan oleh Agung Dwi Prastyo, ya, itu CEO Kompas. Dia mengatakan bukan slogan yang membuat perubahan, tetapi eksistensi, implementasi, dan konsistensi. Ya. Jadi ya jangan banyak jargon begitu, saudara. Ya. Kalau istilah Prof. Roni, ya, ex Warek 4 Unpad itu mengatakan, ya, pak sekali lebih hadir timbang teori 1000 kali. Ya. Dan jangan lupa, saudara, ketika Anda menjadi pemimpin, ya, saya punya pesan moral untuk Anda. Ketika rakyat jatuh cinta, pemimpin yang mengabdi bukan penguasa, ya. Jadi jangan istilahnya lip service atau pencitraan lah kalau bahasa sekarang. Terima kasih, saudara. Sukses buat Anda semua. Masa depan bangsa negara Anda ada di tangan saudara. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.